Dulu kan lu ingat gak sih gue gendut sekali? Itu setelah gue main pingpong sama sekarang gue gendut lagi, tapi dulu tuh parah banget. Lu siapa sih? Yang pas lu kecil ya? Waduh, itu parah banget. Iya itu parah gendutnya. Udah kalau sekarang kan gue gendut gantengan dikit kan. Dulu gue buruk rupa sih. Makanya gue dibully. Tuh gue dibully. Pelarian gue itu adalah naik sepeda sama main pingpong. Tapi orang kalau dibully itu biasanya dia lebih semangat. Tergantung. Gue adalah yang beruntung. Banyak orang yang nggak beruntung. Oh gitu. Ada yang bully kan lari ke obat. Ada bully larinya tuh malah ke main cewek. Jadi lu anak orang kaya, lu dibully, gue punya duit, ini mau ngapainnya terserah. Ada yang ngobat segala macem, ada yang beli teman tau nggak? Pakai duit dia. Iya. Biar dia punya teman. Iya, makanya temennya semua plastik semua. Cuman kalau menurut gue dibully itu malah bagusnya ya, bukan bagus. Kalau kita ngambil positifnya, kalau gue bakal ngebuktiin ke lu. Kalau mental lu seperti itu, ya. Kalau mental lu seperti itu. Kayak gue bisa lari ke olahraga saat itu kan tidak ada pikiran seperti itu. Seumuran waktu itu mana ada pikiran waktu itu. Pikiran gue adalah itu umur berapa sih? Waduh, 4 SD umur berapa tuh? 10 ya. Itu 4 SD yang lu dibully? Gue dibully itu dari SD kelas 3 lah. Seingat gue ya. Kelas 3, 4, 5, 6 tuh udah kacau sekali gue tuh. Gue paling tidak suka masa-masa SD sebenarnya. Terlepas hormatan gue terhadap teman-teman gue ya yang SD saat itu. Kalau gue nggak suka itu dari pas zaman gue SMP. Dibully loh. Bisa. Apa lu pembuli? Kalau dari tampang lu sih lu pembuli ya? Enggak, percaya nggak percaya gue nggak pernah ngebully sih. Cuman kalau bukan dibully ya secara fisik ya, cuman secara kayak cewek gimana sih? Mental. Cewek yang gitu diliatin. Iya, terus maksudnya kayak yang jangan ditemenin apa kayak gitu. Itu bully. Iya, maksud gue. Itu bully. Oh, itu pas SMP, malah parah-parahnya itu gue kelas 2 ya, itu gue kelas 2 apa berapa ya? Itu yang tadinya main bareng sama gue apa gitu ya. Jadi enggak. Jadi kalau sampai sekarang gue ditanya temen SMP gue yang dekat siapa? Enggak ada. Iya, karena itu masa terkelam lu ya. Itu enggak ada. Pas SD, SMA. ya. SD hitungan jari tangan kanan gue. Temen gue yang dekat situ. Cuman 2 apa 3. Temen SD. Itu pun gue kalau dengar dari cerita lu ya, kenapa SMP lu nggak ada misalnya cuma 1 atau 2? Karena pendek 3 tahun. Iya. Gue itu 6 tahun, SD kan 6 tahun. Jadi temen gue akhirnya saking dikitnya tersaringnya cuma 3 biji gitu misalnya. Cuman kan untuk kayak SMA juga lu cuma 3 tahun, tapi SMA lu bisa punya temen, maksudnya teman bukan teman main doang ya, teman yang bener-bener lu dekat. Itu karena bisa ada gitu. Gue pindah sekolah gue dari SD ke SMP tuh pindah sekolah. Oh iya, gue pindah sih. Nah di situ berubah tuh. Jadi gue terlepas dari orang-orang itu. Iya, gue terlepas dari masa itu. Kadang-kadang lu ketika lepas dari sebuah lingkungan itu, walaupun kelihatannya apa sih, lu kayak kesannya lari gitu, bukan lari sih. Karena memang saatnya lu healingnya gue tuh SMP. Ganteng gue beneran SMP. Gue berasa hidup banget tuh karena teman-teman gue teman gitu loh, ngerti gak lo? Dan itu akan dialami oleh anak-anak kita nanti. Iya, itu. Itu akan jadi kekhawatiran lo lagi. Itu yang agak takutnya itu ntar gimana nih dia pas sekolah. Betul. Sebenarnya anak tuh udah mulai sekolah udah takut sih. Udah ya, betul. Takut pergaulan dianya kayak gimana kita nggak tahu kan, nggak mungkin kita ikutin dia sekolah kayak gimana kan, karena yang kita alamin kayak begitu. Banyak yang bilang sih, lu pastikan anak lu melihat lu nggak cuma sebagai orang tua. Iya. Tapi sebagai teman juga. Gue maunya sih begitu kalau bisa ya. Ya semoga sih bisa. Jadi biar dia kalau misalkan di sekolah ada apa-apa bisa cerita. Iya. Tidak mau cerita pun dia bisa yang kayak satu hari diem, besoknya dia cerita, mah gue ada begini gitu. Susah sih tapi. Kadang gue sampai mikir jahatnya gini sih kadang ya. Teman-teman SMP gue itu yang dulu orangnya ya yang gitulah ya, yang gue kan kadang ya dia kalau misalkan follow apa ya udah gue feedback dong, gue lihat lah isinya dia kayak gimana. Gue pengen ngebuktiin ke dia gini loh, kalau gue sih ya karena gue dijauhin apa, gue malah mau ngebuktiin gue tidak seperti dulu gitu. Gue bisa lebih baik dari lu, gue bisa ngebuat lu jadi yang mau dekat sama gue. Tapi kalau lu pikir lagi nanti lu ini berarti udah masuk 30 nih? Belum. Nih gue kasih tau lo ya, kalau gue merasa di gue menginjak 28, 29, 30 itu fasenya pola pikir gue beda banget ya. Kenapa? Lebih kalem, nggak agresif, dan lebih
lu bakal bijak. Contohnya gini deh, kalau gue jadi lu ya, gue akan berpikir gini, mereka itu jahat, itu mereka yang dulu, bukan mereka yang sekarang, gitu loh. Mereka yang sekarang tuh pribadi yang berbeda, karena lu juga begitu. Lu yang 10 tahun lalu, lu yang berapa tahun lalu berbeda. Lu pribadi yang baru, apalagi lu seorang istri, lu seorang ibu lagi. Nggak mungkin pribadi lu sama dengan waktu ya, SMP. Beda, cuman maksudku kalau untuk dulu sih ya, pemikiranku begitu. Dulu, kalau sekarang, kan tadi lu cerita kayak Instagram dia follow lu. Lu coba Instagram dia, apakah dia juga seorang ibu? Kalau sekarang. Apakah dia juga seorang istri? Kalo atau mungkin dia belum? Kalau sekarang iya kok. Nah, lu pasti akan udah married juga. Nanti lu akan di satu titik lu berpikir, dia tuh berubah. Karena itu gue lihat dari teman gue yang cewek. Jadi teman gue cewek ini, yang gue tahu ya, dulu waktu SMA ini geng-gengan, ya. Tiba-tiba ada foto mereka tuh barengan bersama anaknya, kan lucu gitu. Terus ada caption yang ngomongnya tuh, dulu kita nggak terlalu dekat, sekarang kita satu meja nih gitu. Lu ngerti nggak sih maksud gue? Dan mereka teman-teman gue itu sudah 30, udah kepala 32, 33 kan sangkatan. Mereka tuh jauh lebih bijak. Gue juga tanya sama Jam, karena dia kan sering cerita, tau musuh kan ini kan satu sekolah. Gue sempet tanya dia, geng lu yang ini, lawan geng lu yang dulu gimana? Lah tuh kok, bahkan kemarin kita DM-an ngomongin anak. Anak lu gimana? Tapi gue juga pas akhirnya yang pas gue married, gue udah ngundang beberapa dari mereka kok. Pas married? Karena sebelum. Apakah itu pembuktian lu? Bukan, karena sebelum married sempet kayak ngobrol, kontak, di DM, gitu kontak ya? lagi sama mereka. Terus kan gue punya kontak WA-nya. Ya udahlah, gue pikir ya pas married kenapa enggak sih gue undang. Tapi kalau misalkan yang lain, ada beberapa juga yang emang udah lost contact bener-bener. Ya lu udah nggak bisa lagi. Mereka ada di Instagram gue, cuman kan nggak mungkin dong tiba-tiba gue ngundang atau apa kan. Nah itu gue nggak undang. Tapi kalau misalkan yang mereka masih kontak lagi sama gue pas sebelum gue married, itu gue undang. Gue pikir ya udahlah, biarin aja lah dulunya dia mau kayak gimana ya kan. Kalau dulu sih pas gue masih zaman SMA, berarti kan gue masih kayak bukan dendam sih, apa ya, kesel-keselnya pasti masih ada kan. Kan itu kan jadi trauma buat lu. Secara langsung tuh jadi trauma. Iya, jadi tapi bener, gue jadi agak takut kalau untuk punya teman dulu ya. Iya pasti. Ya pas awal-awal gue jadi takut punya teman. Ntar nih orang begini nggak ya? Pasti. Gue kalau pas sekolah pun gue jadi ada takutnya, di sekolah gue punya teman nggak ya? Iya, ntar gue hari dia apa-apain nggak ya? Iya, karena kan gue pindah sekolah tuh, gue beda kan. Nah, ntar pas sekolah gue punya teman nggak nih di sini? Dan untungnya lu insecure. ada, ya udah. Lu insecure. Iya. Itu gitu. Keinsecurean lu itu, keinsecureannya lu itu karena proses lu kan lagi puber ya. Menghadapi orang-orang yang puber juga. Satu gedung, satu kelas tuh, bayangin. Yang tidak puber cuman guru lu. Makanya guru lu kadang-kadang lu bisa suka banget sama dia, lu bisa benci banget sama dia. Lu sadar nggak? Karena lu sedang pubernya, dan lu nggak sendirian, lu ajak temen-temen lu. Ngerti nggak maksud gue? Nah jadi masa itu dianggapnya dia masa yang berat gitu. Cuman ya emang sekarang pas udah punya anak ya udah lebih lebih cuek sih, lebih kecuek. Lu akan juga di satu titik ya Naya, gue atau ya mungkin lu akan alamin, dimana lu itu ingin sekali berdamai dengan masa lalu. Kadang sih kadang bukan pengen, lu akan lewatin itu. Kadang gue mikirnya gini loh, kalau misalkan gue lagi ngeliat foto Instagram gitu, muncul mereka, kadang gue mikirnya kenapa enggak sih gitu, kita biasa aja. Mungkin memang biasa aja, sudah terjadi biasa aja. Iya, cuman masih agak jarak lah pasti. Lu nempel aja gitu. Kayak lu lihat muka dia aja, aduh ini kan adalah orang yang dulu. Tapi masih agak jarak. Pasti. Biasanya pasti masih jarak. Pasti. Itu wajar. Cuman yang tidak wajar adalah ketika lu masih tetap meledak, ngerti nggak lu? Sih. Nah, nggak mungkin, dan lu nggak mungkin meledak lagi sebenarnya. Karena kalau yang gue bilang, kalau fase lu tuh udah beda. Keluarga, ya lu sekarang kayak lebih cuek. Bukan, ya satu itu. Kedua, lu bukan yang lu dulu, dan dia bukan dia yang dulu. Ngerti nggak lu? Jadi lu akan melihat sesuatu yang beda banget. Dia sebagai sosok yang menyebelin dulu. Sekarang lu lihat dia sebagai seorang sosok istri. Lu lihat dia sebagai seorang sosok ibu yang punya strugglingnya gitu. Yang lu bisa lihat di setiap feed Instagram. Ya nggak sih? Iya. Abis itu lu akan, kalau lu bijak, lu akan ngelihat lu sendiri. Gua aja begini. Beda dengan gue yang waktu SMP. Dia juga beda. Berarti ini kita adalah dua orang yang berbeda.
Nah, kalau lu mau berdamai sama diri lu begitu. Dulu gue juga begitu karena gue benci banget sama 1, 2, 3 orang. Masa gue dulu, tapi udah nggak, sekarang gue udah nggak ketemu. Ya apalagi yang mesti gue ceritain. Gitu yang gue pengen sekarang kan gue yang kedepannya gitu. Iya. Ini bukan terlepas gue cowok atau dia cewek, enggak kok. Lu akan lewatin fase itu deh. Karena gue liat temen-temen gue yang cewek, itu semua begitu. Iya tadi gue bilang, 2 geng musuhan loh. Tiba-tiba bisa satu meja, itu lucu tau sebenarnya. Aneh aja, lucu. Dulu kan mereka agak gue lu. Tiba-tiba di sini bawel ngomongin anak di meja lagi ada stroller gitu, lucu deh. Iya, emang bener, lu kalau misalkan udah punya anak pun juga pasti pemikiran lu berubah. Lu jadi pribadi yang berbeda pasti. Lebih cuek, iya. Gue bukan cuek dalam hal yang lu cuek semuanya, enggak. Lu lebih akan cuek sama orang-orang itu. Atau bahasa lebih kerennya, lu concern terhadap yang tahu itu lebih penting. Iya. Itu. Iya. Keren kan gue. Bener sih, bener. Ya, lu akan concern yang menurut lu penting aja, yang nggak jauh dari keluarga lu, diri lu, anak lu, suami lu. Iya, kayak masalah teman apa kayak gitu udah. Iya. Kayak udahlah gitu. Dan gue juga ngomong, kayaknya ngomong di video mana ya? Di video gue yang gue sama temen gue yang binus, kalau nggak salah, bahwa teman kita tuh tersaring, semakin tersaring, semakin sedikit tapi berkualitas gitu. Nah itu. Kayak sekarang juga teman-teman gue kalau mau dihitung ya, yang dulunya pernah dekat pun sekarang juga udah nggak terlalu dekat nih. Yang dekat palingnya tinggal beberapa aja. Doang. Memang begitu. Paling tinggal berapa orang doang sih. Cewek akan alami itu ketika sudah berkeluarga. Kalau cowok bahkan sebelum berkeluarga pun teman udah terkikis. Apalagi kalau cewek pas dia udah punya keluarga, mereka akan lebih, yang gue bilang, lebih cueknya itu karena mungkin mereka udah nggak terlalu mikirin, nggak mikirin kesana lagi. Karena udah ada pikiran lain yang menurut gue lebih penting. Kalau menurut gue ya kayak, iya temen oke lah, gue mau punya teman. Tapi kalaupun gue cuma punya teman sedikit, ya udah bodo amat. Yang penting gue udah punya keluarga. Ngerti nggak sih? Jadi kayak enggak, kalau menurut gue sebenarnya sih ya tidak langsung nih. Lu sama dengan Ian dan teman-teman gue yang lainnya kok. Bukan karena lu tidak peduli dengan lu tidak ada teman dan lu punya keluarga, bukan. Tapi lu percaya teman lu sudah menjadi keluarga lu. Iya, kalau gue jadi mikirnya gini kok, mau gue punya teman sedikit ya udah nggak apa-apa. Iya. Yang penting gitu. Mereka itu ya emang fase lu tuh ya deket. Itu ketika lu udah masuk fase bijak itu. Nah kalau pas SMA kan pas zaman sekolah kayaknya kita pengen banget punya teman sebanyak-banyaknya. Harus. Iya kan? Kenapa? Karena kalau waktu SMA nih lu punya teman sebanyak-banyaknya, ketika lu nanti sudah semakin tua kan dia begini. Nah iya. Jangan sampai waktu lu SMA temen lu cuma segini, tinggal satu. Nah, jangan. Iya, maksud gue gitu. Memang lu harus temenin semua. Pas SMA kayaknya nyari temen tuh banyak banget, kayaknya seneng gitu. Dan lu lupa banyak. Waktu kuliah ada lagi teman baru. Nah, itu pun sudah terkikis lagi. Tapi gue waktu kuliah sama SMA temen gue masih itu aja. Ya bagus. Ya paling nambahnya dikit. Ya bagus. Cuman dikit doang. Iya, itu bukan karena lu, orang salah bilang karena lu membentengi diri, enggak, karena memang itu proses hidup. Lu semakin tersaring teman lu. Iya, teman mungkin ada, cuman nggak yang terlalu dekat, karena kalau misalkan lu nggak nyambung, lu temenan juga buat apa? Betul. Nggak enak, lu mau ngobrol mau apa juga nggak enak. Tapi kalau misalkan emang lu udah deket kan, lu mau bercandanya kayak gimana, dia udah tahu lu udah tahu mereka juga lebih gampang, lebih enak kan. Kalau kayak di umuran gue sekarang ya, bukan di umuran juga sih, di posisi dan di umuran gue sekarang, gue mendingan kalau punya teman, kalau bisa beda circle sekalian. Biar ada lagi teman. Itu yang maksud gue. Tapi kayaknya umuran sekarang susah nggak sih? Ya tergantung sih. Kalau misalnya pekerjaan, karena faktor pekerjaan, kayak misalnya sekarang gue lagi nge-YouTube nih gitu. Gue pengen banget punya circle anak-anak ngeblues, terus punya circle anak-anak skateboarding, anak-anak gaming. Yang menurut gue itu bukan dunia gue. Tapi kalau gue bisa sampai kenal mereka ini seru. Lu jadi lebih tahu. Gue jadi lebih tahu dan gue punya di sini gue ada teman, di sini gue ada teman, di sini gue ada teman, di situ gue ada teman gitu. Kalau gue sekarang ya. Kalau gue sih nggak terlalu yang gitu ya. Kalau cewek enggak. Gue sih enggak ya. Bahkan nggak semua cowok gitu. Kayak mungkin Ricky juga nggak begitu. Ya kan? Biasa-biasa. Ya sekarang yang ada sekarang aja. Iya, nggak terlalu mikir mau punya teman baru apa enggak. Betul. Kalau gue sih masih sangat terbuka ya. Mungkin karena gue lagi ngejalanin ini kali. Lagian untuk umur, maksudnya lu udah umur segini, lu punya teman baru lagi deh, lu mesti beradaptasi lagi sama orang baru. Lu males nggak sih? Enggak sih. Males ya. Enggak sih. Tapi kalau ngomongnya gimana ya? Mau mencari teman kan bukan berarti jadi sohib yang super sohib. Gitu cuma sebatas teman. Teman tapi gue bisa banyak tahu dari dia gitu. Gini loh,
gue ini kan culun ya anaknya ya. Dan gue jalanin YouTube itu kan sebenarnya salah satu cara gue supaya gue bisa dapat knowledge baru, pandangan baru, dan teman-teman baru. Gitu. Kayak sekarang lu buka Instagram, lu buka yang lambang itu tuh. Di situ masih banyak hal yang gue nggak tahu lah. Yang lambang itu. Lambang yang kayak apa sih yang kaca itu. Yang kaca itu. Kayak misalnya gue baru tahu ternyata gue sangat suka seni kartun misalnya. Karena dulu gue culun nah, gue tuh banyak di rumah dan gue dulu kan zaman gue belum zaman YouTube ya. Mungkin beda dengan Ricky lah, anak nongkrong gitu. Gue mana anak nongkrong lah. Gue tuh banyak sekali nggak tahu, makanya gue nggak suka game. Ya. Ya kan, mungkin karena gue tidak nongkrong di situ gitu loh. Zaman apa game apa gue ikutin nggak ada nah. Dota, nggak ada. Dota nggak kurang meledak apa. PUBG sekarang nggak kurang meledak apa. Lo gimana apa sekarang? Mobile Legend nggak kurang meledak apa. Gue tetap nggak bisa ikut. Nggak tahu ya. Gue tetap nggak tahu karena mungkin gue basicnya bukan gamers dari zaman dulu. Lucunya gue mencari apa tuh dari diri gue sendiri. Musik di Pontianak nemunya saudara sendiri. Terus apa lagi? Bola dari saudara sendiri, Koriki. Baru suka bola gue. Bola juga udah lama kan? Dari 2005. Kayaknya dari dulu juga. Dari gara-gara gue nongkrong sama orang terdekat doang. Coba nggak ada Koriki, coba nggak ada Koacau, gue nggak tahu Bill Bon Jovi, gue nggak tahu The Beatles. Coba gue nggak ke rumah pek-pek gue yang ada di Pontianak, gue nggak bisa drum. Jadi ternyata gue kalau ada yang ngulik-ngulik nih lingkungan, ngulik-ngulik pikiran gue, ternyata gue tuh sangat-sangat. Karena lu orangnya pengen tahu. Gue baru sadar gue adalah orang yang pengen tahu. Iya, karena lu pengen tahu kalau ini kayaknya ini ada ini gimana. Betul. Nah makanya gue butuh referensi. Mau di media sosial maupun mungkin ada orang-orang yang. Kalau kayak gue kan, gue pengen tahu nih. Tapi pas gue udah tahu, ya udah cukup. Ya, kalau gue pengen tahu nih, gue bisa tenggelam nggak ya di sini? Karena gue merasa bahwa gue tuh bukan orang yang bisanya itu doang. Jadi gue kayaknya nggak cuma musik deh, nggak cuma art deh, nggak cuma apa ya misalnya. Lu berarti jiwa lu bebas ya? Gue pengen bebas, karena dulu gue merasa gue tidak bebas. Lu kayak lebih bebas emang. Kalau orang yang pengen tahu ini itu berarti kan lu bebas, lu punya bebas kan? Iya, karena dulu gue tidak bebas nah, makanya gue pengen bebas. Nggak bebas. Karena apa sih yang gue jalanin gue suka dulu nggak ada. Kuliah aja gue ikut-ikut orang. Sama. Ya, dan gue tidak bebas dan gue tidak menikmati waktu masa kuliah gue. Gue dulu pengen masuk seni, orang tuh nggak kasih. Gue tidak bebas. Ya karena yang balik lagi kan kita nggak. Gue jujur tidak sekali, suka. Masuk seni gitu. Gue tidak suka kerja kantoran. Ngerti nggak? Gue nggak suka. Gue bersyukur gue bisa dapat penghasilan dari situ. Tapi apakah gue happy dengan apa yang gue jalanin? Tidak. Sama. Gue juga sebenarnya gue nggak suka kalau kerja kantor. Bedanya adalah gue nggak suka terikat. Betul. Tapi bedanya gue pengen cari tahu di mana hal yang bisa gue bebas untuk berpikir gitu loh. Gue bebas untuk berkreasi gitu loh. Waktu gue jalanin YouTube tuh berat banget karena gini loh, lu tuh jadi orang kan terbiasa di dalam sebuah cube ya, cube itu kotak penjara yang lu tuh ngikutin zona aman gua gitu sampai zona aman dan zona apa sih ngomongannya ya? Nyaman. Yang orang ngomong kalau nggak kerja kantoran lu bakal gini loh. Nah, gue tetap terkungkung kalau lu nggak kuliah lu bakal gini loh. Gue terkungkung di situ. Nah ketika gue ada YouTube nih yang istilahnya gue bisa bebas berpikir, mau keluar dari situ susah banget. Makanya butuh 2 tahun untuk bisa keluar akhirnya. Oke, gue coba jalanin gitu. Itu 2 tahun. Sampai hari ini saya coba untuk ngebagi. Tapi kalau untuk kerja kantor ya gue juga nggak suka sih. Gue nggak suka hal-hal yang terikat. Tapi kadang-kadang kan itu jadi sebuah kewajiban, tanggung jawab. Gue tidak suka, tapi gue tetap jalanin kan. Itu tanggung jawab kan. Iya. Tapi gue pengen ya setidaknya ketika gue sampai di rumah 4 jam sebelum gue tidur, gue pulang jam 5 katakanlah, jam 9 jam 10 gue tidur. Nah 4 jam itu gue bisa jadi diri sendiri. Karena separuh hidup gue kan di kantor. Nah gue 4 jam aja gue jadi diri sendiri. Itu kenapa gue minta Ovin kalau lu lagi suka TikTok lu jalanin aja. Gak boleh ganggu kerjaan lu ya. Lu kerja dulu, kerjaan udah beres, bikin TikTok, udah waktu tidur. Dia punya waktu 3-4 jam bikin TikTok. Dan aduh durasinya tuh cuma berapa menit doang. Tapi setidaknya dia jadi diri sendiri. Dia tuh kreatif banget. Gak mati. Otak lu yang sebelah kanan tuh gak mati. Otak sebelah kanan kan kreatif ya, gak mati. Itu yang gue pengen harapkan. Makanya kenapa saya ubana. Otak lu kanan kiri jalan. Sampai muter-muter. Iya. Enggak kanan sih. kiri sih lu. Gue tidak bilang juga gue banyak mikir di situ ya.
tapi setidaknya gue mengambil sebuah kesempatan lah. Kayak sekarang ngobrol gini kan kesempatan gue bikin karya, walaupun ini karya yang seadanya gitu, tapi ini karya gitu. Kalau gue dengar lagu, gue dengar karya. Dengar sih, gue kalau presentasi, nah gue bikin karya. Gue ngobrol sama lo gini, gue bikin karya. Gitu. Jadi gue pengen bikin karya. Saya punya handphone, saya kenapa tidak pakai? Saya punya internet, kenapa saya tidak upload ke YouTube? Pikiran begitu sih ya. Kalau gue mungkin pemikiran gue terlalu nggak jauh, terus gue maunya simpel. Jadi kayaknya kalau untuk mikiran yang kadang gue pernah berpikir sok keras nih. Kalau sampai gue berpikir seperti lu, berarti gue itu belum ketemu apa yang gue benar pengen. Karena kalau lu benar-benar pengen, pasti lu kejar sekejar-kejarnya. Lu tuh lu masih berkompromi dengan diri lu. Kayak misalnya lu mau jadi apa? Mau jadi YouTuber lah katakanlah. Pengen sih kok, lu udah punya market loh di Instagram. Instagram lu pengikut lo nggak kurang banyak. Kalau gue jadi gue bikin YouTube atau gue bikin TikTok, tapi lu nggak lakuin itu. Walaupun lu karena kayak barusan Cipimping juga bilang kan, kata dia kayak di TikTok nih sekarang udah bisa yang namanya lu jualan. Open endorse. Terus juga lu ada yang namanya orang itu ngasih apa sih, kayak ngasih gift atau apa, itu bisa lu dapetin jadi duit. Itu bisa lu jadiin duit di TikTok kayak gitu kan. Gue ngedengerinnya juga bukan yang excited banget, enggak. Ada, gue punya akun TikTok, gue punya, tapi gue nggak aktif sama sekali. Terakhir gue mau coba masuk aja, itu gue udah lupa, gue udah nggak bisa login. Tapi gue nggak yang boleh nih, pengen nih apa, enggak, karena gue nggak yang lu nggak pengen. Iya, lu nggak tertarik. Artinya kalau lu nggak tertarik, lu pasti nggak akan mau. Iya. Tapi kalau lu bilang, emang gue tertariknya apa ya? Nah, gue merasa gue beruntung. Gue bingung. Gue merasa gue beruntung karena at least gue tahu, walaupun gue belum mencapai ya, tapi at least gue tahu. Yang berat tuh kalau gue jadi lu, gue belum tahu. Nanti lu. Akhirnya gue jalan, akhirnya gue jalanin apa yang gue jalanin. Akhirnya gue di situ, ya. Tuh. Ya mungkin yang tadi lu bilang, ya zona aman gue di sini, ya udah gue kayak gue udah nggak deh, gue nggak mau keluar dari zona aman, gue nggak mau coba-coba ini itu. Tapi ada waktu itu gue nggak bisa ngalahin rasa kepengen gue untuk at least kan gue tuh pengen diakuin karena gue belum membuat sesuatu. Gue tuh suka kalau gue diakui kalau gue membuat sesuatu. Gue pernah bikin lagu, gue pernah bikin cerita malah, gue pernah coba gambar, lu bayangin. Lu bisa gambar ya? Hancur. Tapi setidaknya gue cari tahu gue pengen buat apa, gue bisa buat apa gitu. Sampai akhirnya sekarang gue coba bikin ngobrol begini. Kayak si itu juga misalkan kayak kan dia lagi ini kan, lagi pengen tahu tentang YouTube. Dia kan minat katanya, coba yuk bikin YouTube, channel YouTube sendiri gitu, berdua nih. Ngapain kayak makan kayak apa? Gue nggak minat. Gue malah bilang sama dia, ya udah lu bikin nggak apa-apa. Gue videoin aja udah cukup. Kalau lu nggak minat, kalau menurut gue mending jangan. Ovin gitu. Ovin waktu di YouTube gue merasa power kita nggak sama. Ovin tuh lebih 10%, gue lebih 90-an. Tapi kalau di TikTok, gue bisa 0,5%. Ovin bisa sampai 99%. Saat itu gue bilang, lu bener-bener harus jalanin. Udah, situ aja gue bilang. Selagi lu seneng. Kalau gue gitu orangnya. Lu udah nemu patternnya, lu nemu ya, apa sih? Ya, lu ketemu, ya ini gitu lah. Udah lu jalanin aja. Gue bilang gitu. Mungkin kalau kayak gue sukanya kan, gue maunya tuh kalau bisa perfect gitu kan. Kayak kalau misalkan bikin video TikTok, itu kan yang orang joget-joget apa, nah dance apa kayak gitu kan ada kan, ikutin gerakan-gerakannya kan. Kalau kadang gue ngeliat orang gini loh, ini dia kayak ada miss-missnya nih, tapi dia upload aja, gue nggak bisa. Gue tuh nggak mau ada sama sama sekali. Nah yang ada gue capek sendiri. Nah berarti yang gue bilang kayak, lu belum terlalu serius. Udah lah, yang ada gue capek kayak begitu. Betul. Jadi mendingan nggak usah. Berarti lu belum apa, itu bukan lu. Iya, gue nggak bisa. Lu bisa cari yang lain. Banyak ada Instagram kayak cocok. Mainkan aja di situ. Apa? Banyak. Sekarang tuh, nah, zaman kita tuh beda. Dulu tuh sama sekarang tuh beda. Kalau menurut gue ya, sekarang lu bisa jadi orang terkenal lewat apapun. Medsos sih sekarang. Gila. Medsos lagi booming banget. Coba lu lihat. Lu bikin yang aneh-aneh juga. Rich Brian sih, Justin Bieber. Terus sekarang yang mana? YouTube.
anak ingusan masih kecil imut-imut gara-gara maknya videoin masuk ke YouTube, penontonnya wow banget. Apakah waktu dia tidur siang, waktu dia bangun habis netek, tiba-tiba dia sadar akan dia akan jadi superstar? Tidak. Bahkan perjalanan karir dia tuh susah sekali. Dia juga nggak bakal tahu kayak gimana ya. Iya. Makanya maksud gue, aduh sekarang tuh gampang dah. Makanya gue tuh benar-benar harus, lu harus cepet-cepet keluar dari kotak lu itu tadi. Gampang kalau lu mau berani nyoba. 2 tahun lah. Baru lu berani nyoba kan. Kan gue pernah bikin yang grup itu Lazy Coffee itu. Lazy Coffee iya, Project. Iya. Waktu itu udah nggak jalan. Udah nggak jalan, gue lemas, lesu 2 tahun gue nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba itu nggak jalan kenapa? Gara-gara 1 orang bubar doang. Oh. Langsung gue bingung. Tapi habis itu sudah, saya harus, gue udah nggak kuat tuh itu. Terus lu sendiri. Lu kayak mau buang air besar lu tahan. Nggak bisa, gue harus bikin karena ada momen-momen ya. Jadi gue ketemu 2-3 orang temen yang akhirnya gara-gara di waktu yang berbeda, gara-gara orang ini ngomong apa, ini ngomong apa, udah malamnya gue langsung bikin 2 video. 2 video pertama gue itu di hari yang sama. Gue cuma modal ganti baju. Gue ngomongin ganja dan prostitusi. Oh, gue tahu tuh. Gue tidak tahu mesti bikin apa. Iya, gue tahu. Gue hanya pengen ngobrol saat itu, apa yang gue pengen ngobrol. Dan gue bisa jadi sejauh ini karena 1 video denger lagu Noah versi Jepang. Kenapa? 75.000 viewers. Masa? Iya. Habis itu sekarang jadi sampai saat ini gue. Jadi yang tadinya cuma ngomong ganja, PSK, nggak tahu ngapain, ngobrolin apa, belajar bahasa Tegal sama Ovin, belajar bahasa Teochew sama temen. Lihat deh kalau tangga video gue tuh sampai akhirnya gue nemu, gue akhirnya mau denger lagu. Gue suka musik, udah gue denger lagu, gue kadang-kadang iseng nyanyi gitu sampai 1 video gue langsung gitu. Dan akhirnya sekarang gue coba bikin ini. Tapi kadang lu pernah ini nggak sih kayak stuck gitu, lu mau bikin video? Oh sorry. Aduh, video apa nih? Sebelum OST ini gue bingung mau bikin video apa. Stuck kan? Stuck. Kayak lu bingung dong, lu mau ngapain? Apa yang gue lakuin? Gue nonton YouTube, gue lihat apa yang sedang ngetrend sih, dan apa sih yang gue suka. Ternyata gue suka banget dengar orang ngobrol. Gue suka ngobrol, gue bilang, gue bikin. Gitu. Kayak sekarang gue suka. Jangan buat video YouTube kalau lu nggak suka. Sama kayak lu bilang. Kalau lu nggak merasa nyaman dengan TikTok, jangan buat. Berarti bukan lu. Gue ngerasa capek yang ada. Ini capek hati. Iya, jadi aduh kok nggak selesai. Untuk awal mungkin masih yang oh ya udah ulang lagi deh, biar bagus gitu kan, biar oke. Ulang. Aduh yang ada lama-kelamaan capek. Aduh gue capek. Ya, dan akhirnya lu nggak buat. Enggak. Bahkan sampai lu nggak tahu. Gue sampai password login ya, lu bayangin aja. Gue lupa. Berarti lu bukan hanya lupa ya, maksudnya saking lu don't care-nya gitu loh. Nggak pernah buka lagi. Iya, lu don't care. Gue cuman karena ini doang loh. Ngeliat orang kan TikTok nih kayaknya lagi booming kayak gimana sih. Nah, lu penasaran, lu coba. Gue coba terus gue ngeliat lagi ada lagu ini nih, lagunya gue suka nih. Ya gue liat kok TikTok lu ada yang joget-joget. Iya, kayaknya lagunya oke. Nah, gue ikutin, tapi habis itu udah. Ya, sama Ricky lagi. Iya. Habis itu udah gue nggak. Tapi itu bagus. Itu bagus. Itu pencarian lu mencari sesuatu. That's fine kok. Tapi mungkin gue nggak tahu ya kalau misalkan gue jalanin lagi apa gue bakal suka lagi. Lebih nyaman. Bisa jadi. Atau apa gue nggak tahu sih. Tapi untuk mulai nyobanya. Gini nah. Itu gue males. Yang mesti lu cari itu adalah ininya dulu, finishingnya dulu. Lu mau jadi apa? Baru lu bisa nemu nih kesininya. Itu yang gue alami. Kalau tanya gue mau jadi apa? Gue pengen coba jadi. Gue tuh pengen jadi itu orang yang bisa menghasilkan sesuatu dan gue diakui karena gue membuat sesuatu. Nah itu aja dah. Itu dulu. Nah akhirnya gue coba itu gitu dan cocok udah. Jadi itu cari itunya dulu, cari endingnya dulu. Gini, gue mau jadi pilot kok. Udah nggak tahan lagi, gue pengen banget bisa terbang gitu. Ya udah, lu nemu, gue akan sekolah aviasi gitu. Kayak gitu. Jadi lu harus tahu cita-cita ujungnya dulu. Pelan-pelan. Gue nggak bisa langsung malam ini, besok lu langsung nggak mungkin. Gue itu dari kelas berapa nah? 4 SD baru nemu. Dari sepanjang hidup gue, kelas 4 SD gue nemu sebuah momen. Lu akan nemu momen ya. Teman gue itu suka nulis ketika dapat momen ya. Dia bikin cerita, dia bikin jurnal. Aduh, teman gue yang suka begitu cuma 1 orang. Namanya Herli, Raja Badak julukannya. Cowok Raja Badak tapi. Cowok suka nulis ya? Suka nulis. Bukan suka nulis ya, tapi suka ketik, dia suka baca.
suka bikin pasti cerita karena gitu ada kan. momen ya, ada momen yang dia gitu. Raja Aku Badak. bingung sih apa yang gue suka kalau misalkan masalah kayak apa sih yang berhubungan sama seni apa kayak Oh, nggak gitu. harus seni. Iya, maksud gue kayaknya Mungkin aja lu bisnis. oh enggak Lu nggak banget. sadar. Kalau bisnis ya Ya, nah, cuman lu bisnis apa? Nanti lu akan nemu. gitu. Kalau untuk bisnis gue lebih suka. Hmm. Gue suka yang gue bilang gue nggak suka kerja kantor karena gue nggak suka sesuatu yang terikat. Kalau kerja kantor kan lu terikat dong. Atau lu nggak suka di kantor, lu nggak suka diperintah. Iya, bisa jadi juga gue nggak Jadi suka juga, diperintah lu nggak juga. suka diperintah. Nah kalau misalkan untuk bisnis, untuk kayak jualan sendiri apa kayak itu, gue senang. Ya, Penghasilannya mungkin nggak terlalu banyak, tapi gue senang. seneng itu dulu nah. Iya. Seneng. Lu kalau udah nemuin apa yang lu seneng, coba lu genjot gila-gilaan deh. Lu sekarang di umur lu, di kondisi lu sudah punya suami punya anak, di zaman sekarang tidak peduli, bisa saja. Ada YouTuber di Roy Martin, tau Roy Martin? Tahu? Tahu. Bikin YouTube, dibantu anak-anaknya. Bisa aja. Iya. Dia Roy Martin itu dia tuh ketemu orang ngobrol, sama anaknya ngobrol kan seru kan? Bapak ngomong sama anaknya, pola bahasa pikir dia masih lancar di umur segitu. Enak kan hidup sekarang lah. Beda waktu kita 10 tahun lalu.